pembelajaran. Dan salah satunya adalah pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, bagaimana sih pendekatan pembelajaran mendalam itu bisa menciptakan suasana belajar yang ceria dan bermakna sesuai tema kita hari ini? Maka itu semua akan dikupas tuntas oleh para panelis kita yang luar biasa ini. Alhamdulillah, saya merasa sangat bangga di sini dan bahagia juga bisa berdiri di depan Bapak Ibu semua yang hebat-hebat. Ya. Selamat Oke, Bapak Ibu, dalam pembelajaran mendalam itu ada, tidak kalah pentingnya itu ada refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran ini sesuatu kegiatan yang dirancang oleh guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, kali ini izinkan saya, Miki Mardiani dari SMP 1 Pangarangan, menceritakan praktik baik terkait refleksi pembelajaran siswa. Nah, dari praktik baik ini ada yang saya dapatkan dan situasinya, yaitu berdasarkan hasil observasi saya di sekolah. Itu ada situasi yang pertama, itu ada kemampuan literasi matematis peserta didik yang masih rendah. Itu yang kedua, kemampuan disposisi matematis peserta didik yang masih rendah. Dan yang ketiga, proses pembelajaran dengan model-model inovatif yang belum diimplementasikan dengan maksimal. Dan yang keempat, proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi tidak berjalan dengan maksimal. Nah, peran saya dan tanggung jawab sebagai guru, ya, saya tentunya adalah menyiapkan peserta didik untuk siap dalam menghadapi zamannya, perubahan dan perkembangan teknologi. Nah, dari itu ada tantangan yang saya hadapi di sekolah. Yang pertama itu guru jarang mengimplementasikan model inovatif dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkannya. Terus yang kedua, itu ada peserta didik tidak terbiasa menerima pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam, karena pembelajaran mendalam ini baru jadi belum terbiasa, di mana anak peserta didik itu harus berkesadaran, terus bermakna dan menggembirakan. Jadi anak-anak belum terbiasa. Begitu pula gurunya juga, ya. Terus bahan ajar dan instrumen yang disiapkan belum dapat melatih keterampilan berpikir matematis peserta didik. Dan yang terakhir tentunya itu kemampuan mengidentifikasi informasi-informasi penting dalam soal cerita, memanfaatkan algoritma dalam memecahkan soal matematika, serta yang peserta didik belum terampil dan terbiasa menggunakan teknologi. Di sekolah saya kan lumayan di Pangarangan, ya, di Pangarangan anak-anak dari menengah ke bawah itu anak-anak belum terbiasa menggunakan teknologi komputer, apalagi menggunakan mouse saja masih gegeran gitu, ya. Nah, aksi saya yang dilakukan untuk refleksi, kegiatan refleksi, yaitu yang pertama saya melakukan diskusi dengan rekan sejawat dalam ombel, ya. Terus terkait rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan nantinya di kelas. Terus yang kedua, meminta bantuan rekan sejawat untuk mengobservasi di dalam kelas. Terus yang ketiga, melakukan refleksi kegiatan awal. Jadi sebelum pembelajaran kita refleksi dulu kegiatan awal, apa yang dibutuhkan anak, terus pembelajaran apa yang anak belum ketahui. Terus yang keempat, membuat lembar refleksi antara kelompok, peserta didik dengan peserta didik, guru dengan peserta didik. Dan yang kelima, peserta didik menyampaikan hasil refleksi proses pengalaman belajar di kelas. Jadi anak mempresentasikannya langsung di depan kelas agar terbiasa anak berbicara aktif. Ini saya lakukan ketika di dalam ombel. Di dalam ombel saya minta saran kepada Bapak Ibu rekan yang di sekolah
untuk bagaimana rencana pembelajaran yang saya buat, apakah bagus apa tidak atau ada masukan yang lain. Terus yang kedua, di sini ada rekan saya guru, ya ikut mengkonsultasi di dalam kelas, jadi nanti tahu akan kelemahan saya di dalam kelas bagaimana. Jadi terus yang ini kegiatan lembar refleksi saya bagikan untuk anak isi terkait pembelajarannya, terkait proses pembelajarannya bagaimana. Nah, anak terus langsung mempresentasikan proses pembelajarannya bagaimana. Dalam penyusunan dan bahan ajar yang saya gunakan itu adalah strategi SQRQ-CQ, yaitu survey, question, read, question, compute, dan question. Di mana strategi ini digunakan untuk memahami soal cerita. Jadi anak lebih terbiasa soal-soal cerita. Makanya menggunakan instrumen bahan ajar ini. Ya, jadi anak lebih terbiasa menggunakan soal-soal cerita dalam kehidupan sehari-harinya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Dampak Terima dari kasih. yang saya lakukan itu yang pertama tentunya pemilihan modelnya yang inovatif. Yang saya buat itu adalah model PBL, Problem Based Learning, dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Tentunya anak bisa berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Tentunya tidak lepas dari konsep pengalaman belajar, yaitu memahami, ya, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Terus yang kedua, peserta didik lebih memiliki minat, rasa ingin tahu tinggi, karena itu tadi anak udah memahami, ya, terus bermakna pula dan menggembirakan. Anak rasa ingin tahunya jadi lebih tinggi. Ditambah lagi kita melakukan ice breaking di kelas, ya. Kadang-kadang anak lebih senang, ice breaking lebih tambah semangat. Nah, ini yang dilakukan di presentasi, dilakukan di kelas. Dan yang terakhir, keberhasilan ini tentunya anak peserta didik menjadi aktif, bersemangat, percaya diri, dan mampu mengidentifikasi. Serta guru juga harus lebih interaktif, kreatif, inovatif, agar nantinya ke depannya guru itu bisa membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berkesadaran. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kata salah, mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.